Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali hari ini dengan mata pelajaran kimia bersama dengan Bu Ambar. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya dan tetap semangat untuk belajar kimia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Lavoisier. Perlu kalian ketahui bahwa ilmu kimia tidak hanya mempelajari sifat-sifat materi secara kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Aspek kuantitatif dalam kimia dipelajari dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Pada perhitungan kimia menerapkan hukum-hukum dasar kimia, antara lain 1. Hukum Lavoisier, 2. Hukum Proust, 3. Hukum Dalton, 4. Hukum Gay-Lussac, 5. Hukum Avogadro. Oke, demikian langsung lanjut ya tentang hukum Lavoisier seperti berikut ini. Perhatikan gambar kertas yang terbakar di sebelah kiri. Coba kalian bandingkan kertas sebelum dibakar dan setelah dibakar. Apakah terjadi pengurangan massa? Jika ya, mengapa demikian? Bagaimana jika kertas dibakar di ruang yang tertutup? Pada tahun 1700-an, Antoine Laurent Lavoisier setelah beberapa kali melakukan eksperimen dan hasilnya sama, Lavoisier mendapatkan sebuah kesimpulan tentang hukum kekekalan massa. Bagaimana hukum kekekalan massa? Perlu diketahui, hukum Lavoisier merupakan sebuah hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup dinyatakan akan tetap atau konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, atau massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dalam bentuk perubahan materi apapun. Perhatikan gambar berikut. Pada hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama atau tetap. Hal ini merupakan implementasi jika hukum kekekalan massa terjadi dalam reaksi kimia, sehingga persamaan reaksi yang setara terjadi jumlah dan jenis atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Diperhatikan di gambar, massa di sebelah kiri atau massa reaktan sama dengan massa di sebelah kanan atau yang disebut dengan massa produk. Bagaimana membuktikan hukum kekekalan massa dengan perhitungan? Perhatikan dengan seksama contoh soal berikut. Berdasarkan data percobaan, diketahui air merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dengan perbandingan massa, H dibanding O sama dengan 1:8. Berdasarkan hal tersebut, lengkapilah data percobaan massa air di bawah ini. Berikut ini tabel data percobaan massa air. Perhatikan nomor 1, diketahui massa hidrogen sebanyak 1 gram, massa oksigen 8 gram, maka massa air adalah hasil penjumlahannya yaitu sama dengan 9 gram. Dari data nomor 1, maka kita tahu bahwa jumlahnya sudah sesuai dengan perbandingan 1:8 sehingga pas. Oleh karenanya untuk percobaan nomor 1 tidak ada sisa. Ini berbeda dengan data pada percobaan nomor 2, di mana massa hidrogen diketahui sama dengan 1 gram, massa oksigen sama dengan 9 gram. Maka tentukan massa airnya dan zat apa yang tersisa. Kita dapat membandingkan dengan data pada percobaan nomor 1. Tadi kan hidrogennya 1, oksigennya 8. Sekarang hidrogennya 1 tetap, oksigennya 9. Maka ada zat yang berlebih sehingga
jumlah massa airnya tetap 9 gram, tetapi ada zat yang tersisa. Itu sebanyak 1 gram untuk massa oksigen. Bisa kalian lanjutkan untuk data percobaan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dengan cara yang sama dengan percobaan nomor 1 dan nomor 2. Sebagai gambaran dari hukum kekekalan massa dari Lavoisier dapat kita lihat pada contoh-contoh berikut ini. Antara lain pembakaran bensin secara sempurna. Pada reaksinya terjadi reaksi antara bensin plus oksigen menghasilkan karbon dioksida plus uap air. Berlaku massa prereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Untuk lebih memahami, kalian bisa memperhatikan soal nomor 1 berikut ini, di mana gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Persamaan reaksi setara sebagai berikut. 2H2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas menghasilkan 2H2O dalam fase liquid. Diketahui massa hidrogen atau massa gas hidrogen 1 gram, massa gas oksigen 8 gram. Maka massa H2O yang terbentuk 9 gram. Jika massa gas hidrogen dan oksigen dinaikkan atau dikalikan 2, yaitu hidrogennya menjadi 2 gram, maka gas oksigennya 16 gram. Begitu pula massa H2O yang terbentuk dijumlahkan menjadi 18 gram. Bagaimana jika H2 3 gram? Maka diperlukan 24 gram gas oksigen dan H2O yang terbentuk tinggal menjumlahkan yaitu 27 gram. Pertanyaannya, jika pada pembakaran diketahui 5 gram gas hidrogen menggunakan 16 gram gas oksigen, maka hitunglah massa air yang terbentuk dan tentukan massa zat yang tersisa. Pembahasannya pada soal nomor 1, dari data reaksi diperoleh perbandingan bahwa massa H dibandingkan dengan massa O sama dengan 1 dibanding 8. Karena gas oksigen yang ada hanya 16 gram, maka habis bereaksi. Jika 5 gram gas hidrogen bereaksi, maka gas hidrogen yang dibutuhkan sebanyak 2 gram, yaitu 2 kalinya 8. 16, sehingga kita akan tahu bahwa gas hidrogennya juga perlu 2 kali dari 1 gram, sehingga sama dengan 2 gram. Sehingga zat yang tersisa yaitu adalah gas hidrogen dengan hasil 5 dikurangi 2 gram sama dengan 3 gram. Bagaimana dari sini? Sudah dipahami? Sesuai hukum Lavoisier, massa zat sebelum reaksi, yaitu massa H2 ditambah O2 yang direaksikan, pada reaksi tersebut yaitu 5 ditambah 16 gram, sehingga hasilnya adalah 21 gram. Sedangkan massa zat setelah reaksi, yaitu massa dari H2O yang terbentuk ditambah H2 sisa sebanyak 16 ditambah 3 gram, yaitu 21 gram. Hasilnya sama. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier. Perhatikan soal nomor 2. Besi direaksikan dengan sulfur atau belerang. Diketahui data-data sebagai berikut. Pada reaksinya, Fe ditambah S menghasilkan FeS. Sebanyak 56 gram Fe bereaksi dengan 32 gram sulfur atau S menghasilkan 88 gram FeS. Jika Fe hanya ada 28 gram atau setengah dari 56, maka S yang dibutuhkan 16 gram, yaitu setengah dari 32. Dan hasil yang terbentuk FeS yang terbentuk yaitu 28 ditambah 16, hasilnya 44 gram. Pertanyaan, jika besi dan belerang yang direaksikan masing-masing sebanyak 64 gram, maka hitunglah A. Massa besi dan belerang yang bereaksi. B. Massa zat yang tersisa. C. Massa FeS yang terbentuk. Pembahasan soal nomor 2. Dari data reaksi diperoleh persamaan sebagai berikut. Perbandingan massa Fe dibanding S
dibanding FES sama dengan 56 dibanding 32 dibanding 88. Jika 64 gram es habis bereaksi, maka Fe yang dibutuhkan adalah 56 per 32 kali 64 gram, sehingga hasilnya adalah 112 gram. Hal ini tidak mungkin karena dalam soal diketahui Fe yang ada hanya 64 gram. Sehingga dari situ kita tahu bahwa Fe yang dibutuhkan tidak mungkin sebanyak 112 gram. Berarti zat yang habis yaitu Fe sebanyak 64 gram dengan hitungan massa es yang dibutuhkan 32 dibagi 56 kali 64 gram, yaitu jumlahnya sebanyak 36,6 gram. Kemudian yang B, massa es yang tersisa yaitu 64 dari massa mula-mula dikurangi massa es tadi yang dibutuhkan 36,6, hasilnya sebanyak 27,4 gram. Gimana massa FeS yang terbentuk? Yaitu 88 dibagi 56 kali 64 gram. Sebanyak sama dengan 100,6 gram. Dari hitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa massa zat sebelum reaksi yaitu massa Fe ditambah S yang direaksikan sama dengan massa FeS ditambah S yang tersisa, maka massa zat setelah reaksi sebanyak hasilnya 128 gram. Maka sebelum reaksi dan sesudah reaksi hasilnya masanya adalah sama. Hal ini relevan dengan bunyi hukum kekekalan massa dari Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Oke, anak-anak, dari apa yang saya jelaskan semoga dapat kalian pahami, dan jika belum memahami masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Demikian tadi materi tentang hukum Lavoisier, semoga dapat kalian pelajari dengan baik. Dari Bu Ambar cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kimia menyenangkan bukan?